Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadatu Fikriah ingin melanjutkan video kedua dari tugas 2 Mayop Praktikum PDWK. Pada tugas ketiga kali ini ingin menjelaskan tentang pengoperasian aplikasi Mayop dalam memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Karena sebelumnya sudah memiliki data perusahaan yaitu PD Pelangi, dan sekarang tentang ayat jurnal penyesuaian, maka terdapat bukti memorial untuk memasukkan ayat jurnal penyesuaian ke dalam aplikasi Mayop. Nah, ada 2 bukti memorial yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Mayop. Nah, di sini yang pertama, bukti memorial pertama yaitu dengan nomor BM 12/1 31 Desember 2020, yaitu telah diterima rekening koran dari Bank Permata Kaceng Muhammad Toha pertanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi interest revenue sebesar 5.320.000 dan bank service charge 250.000. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian dalam aplikasi Mayop, untuk mengentry nilai jurnal penyesuaiannya, maka diperlukan perhitungan terlebih dahulu, dan untuk mengentry yang berkaitan dengan cash in bank. Nah, perhitungannya ialah interest revenue dikurangi dengan bank service charge, maka itu hasilnya adalah jumlah yang akan di input atau di entry ke dalam ayat jurnal penyesuaian, yaitu interest revenue itu kan 5.320.000 dikurangi bank service charge 250.000, hasilnya ialah 5.070.000. Nah, 5.070.000 ini ialah nilai yang akan di entry ke dalam jurnal penyesuaian atas nama akun cash in bank. Nah, cara memasukkan atau menginput nilai jurnal penyesuaiannya ke dalam Mayop ialah yang pertama-tama kita buka aplikasi Mayop terlebih dahulu, lalu muncul pilihan seperti video sebelumnya. Karena kita sudah punya data perusahaan yaitu PD Pelangi, maka kita tidak perlu membuat akun baru, tapi langsung open atau membuka data perusahaan yang sudah kita simpan. Setelah di open, pilih tempat penyimpanan PD Pelangi, lalu dibuka. Ketika sudah dibuka, tampilan Mayopnya sama seperti video kedua, muncul card file pada aplikasi Mayop, maka kita pilih menu account, lalu ketika sudah pilih menu account, ada pilihan record journal entry, lalu terbuka tampilan untuk mengentry jurnalnya. Nah, apabila sudah terbuka,
maka kita tinggal isi dengan data sesuai dengan bukti memorial PD Pelangi. Di situ pertama ada kolom general journal. Nah, itu diganti dan diisi dengan nomor bukti memorialnya, yaitu PM 12 strip 1. Lalu tanggalnya yaitu tanggal 30 Desember 2020. Lalu isi memonya. Nah, memo ini diisi dengan ayat jurnal penyesuaian 1. Lalu setelah diisi, kemudian tinggal mengentry atau menginput akun ayat jurnal penyesuaian yang akan diisi. Nah, tadi karena sudah masuk perhitungan, maka yang pertama diisi yaitu cash in bank. Cash in bank itu diisi di kolom debit. Nah, diisi di kolom debit sebesar tadi perhitungan yang sudah dikurangi antara interest dengan bank service, yaitu 5.070.000. Nah, ketika sudah diisi, tinggal klik terus isi bagian keduanya karena ayat jurnal penyesuaian. Nah, yang bagian kedua diisi dengan bank service charge. Nah, bank service charge ini diisi di kolom debit, yaitu 250.000. Nah, setelah diisi bank service, lalu lanjut ke interest revenue. Nah, untuk akun interest revenue ini diisi di kolom kredit sebesar 5.320.000. Apabila sudah, kita tinggal mengklik seperti biasa, tinggal di record. Tapi sebelum di record dipastikan out of balance-nya itu 0. Jadi kalau ingin klik record, langsung dicek dulu out of balance-nya. Kalau sudah 0 berarti sudah benar dan langsung record. Nah, setelah di record muncul lagi panggilan kosong, lalu tekan cancel. Nah, itu bukti memorial yang pertama. Untuk bukti memorial yang kedua, yaitu ada data penyesuaian akhir periode. Yang pertama, persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Nah, karena di bukti memorial ini sisanya 4.850.000, dan sebelumnya persediaan awal itu sebesar 10.700.000, maka pada persediaan akhir ini yang akan perhitungannya yaitu persediaan awal dikurang persediaan akhir. 10.700.000 dikurang 4.850.000 yang hasilnya 5.850.000. Oleh karena itu berarti persediaan yang terpakai selama ini sebesar 5.850.000. Nah, yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2020 yaitu 2.500.000. Nah, ini beban sewa. Nah, yang ketiga itu ada beban asuransi bulan Desember yaitu 1.250.000. Dan yang keempat yaitu taksiran kerugian piutang dagang, yaitu taksirannya 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Berarti taksiran kerugiannya itu sebesar 13.945.000 karena 5% dikali 658.900 dikurang 19 juta.
itu ayat jurnal penyesuaian pada bukti memorial yang kedua. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian di dalam aplikasi Mayop. Caranya sama kayak tadi, klik account, lalu record journal entry, lalu isi data. Nah, isi datanya itu sesuai dengan bukti memorialnya. General jurnalnya diganti dengan nomor bukti memorialnya yaitu BM12-2. Lalu tanggalnya 31 Desember 2020. Memonya yaitu ayat jurnal penyesuaian 2. Nah, diisi dengan ayat jurnal penyesuaian yang sudah tadi diperhitungkan. Yang pertama ada persediaan akhir store supply. Berarti di situ dipilih akunnya yaitu store supply expense. Nah, store supply expense ini diisi dia besar jumlahnya di kolom debit. Lalu yang kedua store supplies itu diisi di kolom kredit sebesar 5.850.000, yaitu selisih atau persediaan yang terpakai selama periode. Lalu yang kedua yang beban beban sewa, berarti dipilih akunnya rent expense itu di kolom debit sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu di bawahnya ada prepay rent. Nah, prepay rent ini di kolom kredit sebesar 2.500.000 rupiah juga. Lalu yang ketiga ada beban asuransi. Nah, beban asuransi bulan Desember ini masukkan ke jurnal penyesuaian dalam Mayop, yaitu akun insurance expense dalam kolom debit dan prepaid insurance dalam kolom kredit sebesar 1.250.000. Nah, kemudian taksiran kerugian piutang dagang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian dalam Mayop, yaitu dengan akun bad debt expense dalam kolom kredit sebesar 13.945.000 dan allowance for debt 13.945.000 dalam kolom kredit. Nah, ketika sudah dimasukkan semua, tinggal kita cek apakah out of balance-nya sudah 0 atau belum. Kalau sudah, maka tinggal klik record seperti biasa. Setelah klik record, maka sudah selesai. Maka sudah selesai penginputan jurnal penyesuaiannya. Nah, selanjutnya dalam instruksinya di sini juga bagaimana atau step cara menampilkan laporan keuangan bulan Desember. Nah, yang pertama ada laporan neraca saldo. Cara menampilkannya yaitu dalam Mayop, yaitu yang pertama, setelah tadi kita sudah menginput jurnal penyesuaian, maka kan kembali lagi ke halaman Mayop, yaitu yang kartel tadi, yang account. Nah, di paling bawah Mayop itu ada pilihan report, lalu ketik tanda panahnya. Nah, di tanda panah itu nanti akan muncul beberapa laporan keuangan.
Nah, reportnya itu tergantung yang diminta. Report akun, kita pilih akun. Setelah klik report, klik akun, lalu di akun itu banyak laporan keuangan yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini diminta laporan neraca saldo atau neraca saldo. Nah, neraca saldo atau trial balance, lalu pilih yang trial balance, lalu akan muncul periode bulannya. Nah, dipilih itu, atau kita ganti dengan Desember 2020. Lalu akan muncul tampilan trial balance dalam layar. Nah, itu untuk trial balance. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, laba rugi cara menampilkannya pun sama seperti neraca saldo, yaitu di tampilan bawah Mayop kita klik report, lalu account, lalu dari account kita pilih profit and loss. Akan muncul tampilan waktu transaksi, lalu kita pilih dari Januari sampai Desember, lalu akan muncul profit and loss-nya. Lalu yang kemudian laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan juga sama, di report, lalu akun, lalu pilih standar balance sheet, lalu pilih Desember, lalu akan muncul tampilan balance sheet atau laporan posisi keuangan PD Pelangi selama bulan Desember. Nah, yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas juga sama, yaitu report, lalu klik account, lalu pilih statement of cash flow, lalu pilih bulan transaksinya, bulannya, yaitu Desember 2020, lalu akan muncul statement of cash flow dari PD Pelangi selama bulan Desember 2020. Tadi dari trial balance, profit and loss, standar balance sheet, dan statement of cash flow semua akan tampil setelah kita menentukan bulan apa yang ingin kita lihat. Jadi semua laporan keuangan itu akan ditampilkan. Laporan keuangan PD Pelangi akan ditampilkan di layar Mayopnya. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.